Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Presisi Pagi. Pengusaha depot air minum di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah nekat menjual air isi ulang menggunakan merek air minum baru tanpa seizin perusahaan aslinya. Tersangka yang berinisial ABN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum setelah terciduk meniru merek dagang air mineral resmi tanpa izin alias ilegal. Dua kurir galon tersebut diamankan oleh tim Resmo Polres Kapuas saat sedang mengendarai mobil pick-up di kawasan Jalan Pemuda, Kuala Kapuas dengan mengangkut 96 galon air isi ulang. Korban dari tindak pidana ini adalah PT Bandangan Tirta Agung yang melaporkan tersangka ABN menggunakan merek Prof tanpa seizin perusahaan tersebut. Maka tim Resmo Polres Kapuas melakukan pemeriksaan saksi terhadap sopir galon di unit 2 tipik Deksus Polres Kapuas, Kalimantan Tengah. Sawat yang itu bang, yang di bawah, bro tutup yang polos di atas, tapi oleh pina benyem tadi kan, nah. Menindaklanjuti temuan tersebut, tim Resmo Polres Kapuas bergerak cepat menuju lokasi produksi air galon milik tersangka ABN dan langsung melakukan penggerebekan. Menurut keterangan tersangka, air yang dijual adalah air PDAM dan pelaku hanya memiliki surat izin usaha air isi ulang. Maka tim Resmob mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil, 30 galon siap edar, 200 galon kosong, 3 pek tutup galon, dan 1 set mesin pengolahan air isi ulang, pompa, tandon air, serta dokumen perizinan sebagai pemilik PT Bandangan Tirta Agung sebagai pemilik sah. Atas perbuatannya, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dari tim Resmo Polres Kapuas melaporkan untuk Polri TV. Direktur Sababta Polda Papua, Kombes Polisi Sondang Siagian, didampingi Bupati Kabupaten Jayawijaya Atensius Murib melaksanakan pengecekan posko tanggap darurat bencana banjir dan longsor Kabupaten Jayawijaya di Kampung Umpakalo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Rabu 30 April 2025. Selain melakukan pengecekan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemberian bantuan kemanusiaan oleh Bupati Jayawijaya bersama TNI Polri yang akan disalurkan ke 9 distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Dalam kesempatannya, Dirsamapta Polda Papua mengatakan posko tanggap darurat yang ada di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya merupakan posko yang dibentuk sebagai upaya respon atas terjadinya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya yang diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan beberapa distrik di Kabupaten Jayawijaya terkena banjir dan beberapa distrik lainnya juga terjadi longsor. Dirsamapta menjelaskan bahwa personel Polres Jayawijaya juga turun ke daerah terdampak banjir menggunakan perahu karet guna mengevakuasi beberapa masyarakat yang masih terjebak. Hal ini juga akan dilakukan kembali hari ini di beberapa titik yang masih terkena dampak banjir itu sendiri. Terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Wamena ini, yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh curah hujan yang cukup padat gitu ya, sehingga terjadi daerah-daerah yang terkena dampak banjir. Dari data yang tersaji, ada 29 distrik, ya 29 distrik, 22 yang terkena dampak banjir, dan 5 akibat curah hujan yang cukup deras sehingga terjadi longsor, gitu ya. Itu kondisi penyebabnya. Kemudian terkait dengan penanganan, sekarang sudah berlaku prosedur tanggap darurat. Jadi kalau prosedur tanggap darurat sudah ditangani oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Pak Bupati yang dipimpin oleh BPD. Nah, di situ terkoordinir dengan baik ya, dari
Polri, TNI maupun dari stakeholder. Jadi kalau Polres sudah tergabung di Satgas tanggap darurat ini. Terkait dengan sarana prasarana dan kekuatan, tadi laporan dari Pak Kapolres, personil yang dilibatkan itu berjumlah 400 ya, dengan dibuat shift atau jadwal sehingga tidak terjadi keletihan anggota. Saat ini, Polres Jayawijaya telah menyiapkan tenda di beberapa titik untuk evakuasi warga yang terdampak banjir, dengan harapan sambil menunggu banjir surut. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dirlantas Polda Kaltara, Kombes Pol Muhammad Syarhan melakukan survei lokasi rencana penempatan kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE di kota Tanjung Selor. Kegiatan ini dilaksanakan bersama tim NTMC Polri dan dihadiri oleh Kasat Lantas Polresta Bulungan serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan. Meski belum diketahui di mana saja titik lokasi penempatan kamera ETLE, namun Ditlantas Kalimantan Utara akan menempatkan kamera ETLE di titik rawan kepadatan arus lalu lintas. Tujuan Ditlantas Kalimantan Utara memasang kamera ETLE untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Sistem ETLE menggunakan kamera pemantau atau CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis dan mengurangi potensi pungutan liar. Dari Humas Ditlantas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kepri mengikuti kegiatan pembukaan rapat kerja teknis atau Rakernis Gabungan Polri tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting. Rakernis ini melibatkan 4 divisi utama Polri. Rakernis ini melibatkan 4 divisi utama Polri, yakni Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Hukum, Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Divisi Hubungan Internasional. Rakernis ini mengusung tema optimalisasi peran jajaran divisi Polri dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi loyalitas dan kerja keras seluruh personel Polri di berbagai bidang tugas. Kapolri menekankan pentingnya peningkatan kinerja secara berkelanjutan, termasuk optimalisasi layanan publik seperti layanan 110 dan aplikasi Super App Polri. Aplikasi ini dirancang sebagai layanan serba ada yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan kepolisian seperti pelaporan, perpanjangan SIM, hingga informasi tilang secara cepat dan praktis melalui ponsel. Kapolri meminta agar aplikasi ini terus dikembangkan dan disosialisasikan agar benar-benar membantu masyarakat. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya yang didampingi oleh Ketua Bayangkari Bali Nyonya Didit Daniel Aditya Jaya bersama pejabat utama Polda Bali melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tabanan pada hari ini Rabu 30 April 2025. Dalam kunjungan ini, Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya melakukan peninjauan terhadap fasilitas dan kegiatan operasional Polres Tabanan serta memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Tabanan. Kegiatan kunjungan kerja Kapolda Bali disambut oleh Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma, didampingi Ibu Ketua Bayangkari Cabang Polres Tabanan, Nyonya Ajeng Chandra Citra Kesuma, Forkopimda Kabupaten Tabanan, beserta seluruh PJU Polres Tabanan, dengan diawali pengalungan bunga serta dilanjutkan berjabat tangan kepada seluruh anggota Polres Tabanan. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Polda Bali untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga keamanan di seluruh wilayah Bali. Dari Humas Polda Bali, melaporkan untuk Polri TV.
Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa melaksanakan kunjungan kerja ke 3 polsek jajaran, yakni Polsek KH Ungu Eti, Polsek Umalulu, dan Polsek Pandawai pada 28 April 2025. Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa melaksanakan kunjungan kerja ketiga polsek jajaran yakni Polsek KH Ungu Eti, Polsek Umalulu, dan Polsek Pandawai pada 28 April 2025. Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa mengatakan, kunjungan kerja ini bukan kegiatan seremoni rutin, melainkan untuk meninjau langsung situasi di lapangan serta memantau kesiapan personel dalam menghadapi berbagai kendala dan potensi bahaya yang terjadi di wilayah hukum masing-masing polsek. Dan ia menekankan pentingnya solidaritas internal dan hubungan harmonis dengan masyarakat. Menurutnya, Polri harus selalu hadir dengan penuh ketulusan di tengah masyarakat untuk membangun rasa aman dan kepercayaan publik. Melalui kunjungan kerja ini, Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa berharap semangat personel di lapangan semakin terjaga, soliditas semakin kuat, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Kunjungan yang berlangsung ini diharapkan juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara para personel serta memperkuat sinergi di seluruh jajaran Polres Sumba Timur. Dari Humas Polres Sumba Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.